Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Filasri Atika, NPM 236910285. Di sini saya akan menjawab atau menjelaskan pertanyaan dari Bu Putri Okta terkait mata kuliah media pembelajaran di SD. Baiklah, langsung saja saya mulai untuk soal yang pertama. Soal yang pertama itu tentang manfaat dan kegunaan pada media pembelajaran. Media pembelajaran itu memiliki banyak manfaat dan kegunaannya, terutama bagi siswa dan guru. Manfaatnya yang pertama ada meningkatkan pemahaman, meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan kemampuan dalam belajar, terus memotivasi dan menghemat waktu dan tenaga, dan juga mudah dalam penyampaian materi. Dan yang terakhir itu meningkatkan interaksi dan partisipasi. Untuk kegunaannya itu bisa sebagai sumber belajar, terus alat bantu, penghubung antar teori dan praktik, dan yang terakhir itu mendukung pembelajaran jarak jauh, dan selanjutnya sarana evaluasi. Soal yang kedua itu jelaskan macam-macam media pembelajaran. Yang pertama ada media visual, di mana media ini biasanya mengandalkan dengan indera penglihatan. Yang kedua ada media audio, dan media ini biasanya juga mengandalkan indera pendengaran. Dan yang terakhir itu ada media audiovisual, di mana media ini biasanya mengandalkan atau menggabungkan antara visual dan audio. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu jelaskan apa itu media digital dan contohnya. Nah, media digital itu adalah media di mana sarana atau sesuatu yang bersifat berbasis teknologi. Dan biasanya media ini digunakan untuk menyampaikan informasi atau materi pembelajaran. Contohnya itu ada e-book, learning platform, aplikasi edukasi, video pembelajaran, dan podcast pendidikan. Pertanyaan yang kelima itu mana yang lebih baik atau yang lebih bagus, media pembelajaran digital atau konvensional yang baik digunakan untuk siswa di SD, yang mana yang lebih konkret? Nah, menurut pendapat saya itu media konvensional, karena biasanya dengan media konvensional itu siswa yang di kelas rendah seperti di SD itu lebih paham dengan media konvensional, di mana media konvensional itu biasanya digunakan media pembelajaran yang langsung tertuju pada benda-benda yang mudah dipahami oleh siswa-siswa SD seperti sekarang. Nah, contohnya tuh seperti belajar matematika untuk siswa kelas 1. Contohnya buat penjumlahan, materi penjumlahan, di mana kita bisa menggunakan media seperti buah apel dan buah jeruk untuk dijadikan media penjumlahan, yang dimana siswa kelas 2 dapat memahami saat kita berikan buah apel dan buah jeruk itu dengan cara menjumlahkan, misalnya 5 buah apel ditambah 5 buah jeruk. Nah, mereka bisa menghitung buah tersebut dan mereka tahu berapa jumlah buah apel dan buah jeruk yang sudah dijumlahkan. Selanjutnya itu ada soal nomor 6, apa itu narkolema dan akibatnya bagi otak serta cara mengatasinya. Narkolema itu adalah narkotika lewat mata yang mengacu pada dampak negatif dan konten digital yang merusak pola pikir dan kesehatan mental. Akibatnya pada otak yaitu kecanduan dopamin, menurunnya konsentrasi, perubahan pola pikir, pengaruh tidur, dan dampak mental. Cara mengatasinya itu batasi konsumsi digital, kurangi konten, terapkan digital detox, alihkan ke aktivitas positif, dan atur pola tidur. Selanjutnya soal nomor 7, apa itu
Canva dan kegunaannya. Canva itu adalah platform desain grafis berbasis web yang memungkinkan pengguna membuat jenis desain seperti uh, poster, presentasi, habis itu medsos, logo, dan lainnya. Canva ini menyediakan berbagai template, elemen gratis, font, dan sejenisnya. Berikutnya yang ke-8, apa itu Powtoon dan kegunaannya. Nah, Powtoon itu adalah platform berbasis web yang digunakan untuk membuat video presentasi interaktif dan konten visual, di mana pengguna Powtoon bisa membuat video promosi, edukasi, atau presentasi bisnis. Soal yang ke-9 itu ada apa itu Kahoot dan kegunaannya. Kahoot adalah platform pembelajaran permainan yang digunakan untuk membuat kuis interaktif, survei, dan diskusi secara real time. Biasanya digunakan di sekolah, universitas, atau perusahaan untuk meningkatkan keterlibatan peserta dalam proses belajar atau pelatihan. Baik, soal selanjutnya yang ke-10 itu apa itu Wordwall dan kegunaannya. Wordwall adalah platform online yang memungkinkan pengguna membuat berbagai jenis permainan dan aktivitas interaktif untuk pembelajaran. Platform ini biasanya digunakan oleh guru untuk membuat materi pembelajaran yang menarik bagi siswa. Baik, soal selanjutnya ke-10 itu ada apa itu Wordwall dan kegunaannya. Wordwall itu adalah platform online yang memungkinkan pengguna membuat berbagai jenis permainan dan aktivitas interaktif untuk pembelajaran. Platform ini biasa digunakan oleh guru untuk membuat materi pembelajaran yang menarik bagi siswa. Soal yang ke-11 itu ada apa yang dimaksud dengan Flipboard dan kegunaannya. Flipboard adalah platform digital interaktif yang menampilkan halaman-halaman yang bisa dibalik seperti buku fisik. Biasanya digunakan untuk membuat image scene, katalog, presentasi, atau materi pembelajaran yang lebih menarik. Selanjutnya yaitu soal yang ke-12, apa yang diketahui tentang Zoom, Min, Max, and Everest, dan Microsoft Excel. Zoom adalah penjumlahan di mana digunakan untuk menjumlahkan nilai dalam suatu rentang sel. Min adalah nilai minimum, di mana digunakan untuk menemukan nilai terkecil dalam suatu rentang sel. Dan max adalah nilai maksimum yang digunakan untuk menemukan nilai terbesar dalam suatu rentang sel. Dan average adalah rata-rata untuk menghitung rata-rata jumlah yang ada di rentang sel. Dan Microsoft Excel adalah aplikasi pengolah angka. Untuk yang ke-13, kesan untuk bulan puasa pada tahun ini, semoga kita setelah menjalani puasa pada tahun ini mendapat keberkahan, dan puasa tahun ini sangat banyak makna dan banyak hal-hal yang positif yang didapat pada tahun ini. Dan semoga juga di tahun depan insyaallah kita semua juga masih dipertemukan pada bulan Ramadan tahun depan, itu makin banyak berkahnya dan makin banyak maknanya. Dan semoga kita semua selalu juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang terakhir, kesan dari mata kuliah untuk mata kuliah media pembelajaran di SD. Kesan saya, semoga kita teman-teman kelas E dengan kita belajar media pembelajaran ini, kita dapat menerapkan atau menyesuaikan apa yang harusnya kita sesuaikan dengan materi yang diajarkan pada saat ini.
Dan selanjutnya semoga kelak kita juga dapat bisa lebih menambah wawasan untuk mengetahui apa sih media pembelajaran itu yang menarik untuk siswa dan siswi di SD nanti. Dan sekian dari video saya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.